Sungguh orang munafik itu tempatnya di aspal neraka. Ibu tahu aspal neraka? Aspal apa aspal? Jalan, Ustaz. Jalan, betul. Di mana tempatnya? Di bawah. Aspal itu kalau penyulingan minyak, maka yang paling bawah bagiannya adalah aspal. Ini aspalnya neraka. Allahu Akbar. Neraka paling bawah. Untuk isopo. Liman. Untuk siapa? Untuk yang munafik dalam salat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yuk hari ini saya inginkan bahwa setidaknya agar salat kita menjadi baik. Bu, Bapak, salat itu secara garis besar ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Rukun qalbi itu apa? Rukun hati. Maksudnya Allah harus hadir di hati kita. Maka Al-Quran mengajarkan apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk salat itu, dia seakan-akan mengira dia sedang berhadapan dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ibu sebelum sholat boleh kita khusyukkan hati kita, ya Allah, aku sekarang berhadapan denganmu dan aku yakin aku akan berjumpa denganmu. Kalaupun aku mati, ya Allah, maka itu yang aku nantikan. Maka ibu kalau misalnya mati, tahu-tahu di waktu sholat, itulah cita-cita tertinggi dari seorang yang beriman. Betul? Siap mati ketika sholat? Zuhur nanti? Jadi, nah ragu-ragu itu jawabnya. Sa, kredit masih banyak, laki masih muda. Masih ragu-ragu. Bu, halo. Lah, memang kalau orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, apalagi di usia muda, ya itu berat. Orang yang ditinggalkan yang berat. Tapi orang yang meninggal dunia itu, dia akan merasakan kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin mati dalam keadaan beribadah? Maka doa kita, ya Allah, matikan aku dalam keadaan beribadah. Apakah sedang sholat, ataupun sedang baca Al-Quran, apakah sedang berzikir. Dan ingat, kematian itu akan menjemput sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasa sering berzikir seperti ini, mudah-mudahan lagi subhanallah, cabut orang mati. Ya Allah, alangkah lemahnya. Kemarin ada qori yang meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Dulu di dekat samping Izzatuna itu, di RT 11, sedang habis khutbah, baru baca muqaddimah meninggal dunia. Ya Allah, orang semua menangis ketika itu di masjid. Demi Allah, ada yang dari RT 11 sini hadir. Ibu, ada yang dari RT 11? Ada kan? Ya, namanya Pak Pai. Sebutkan ya namanya. Ya, biar kamu jangan lagi usah ngarang-ngarang cerita. Beliau itu subhanallah meninggal lagi khutbah. Kita kalau pacak mati dalam keadaan, jangan sampai mati dalam keadaan berjoget. Ya Allah, ya bisa jadi tiap hari organan. Apalagi lagi ada kemarin ibu-ibu yang meninggal habis lagi joget di pucuk organ gue, mati dalam keadaan lagi ngoceh wong. Mati ya, malaikat lewat. Selesai. Apa kemungkinan dalam keadaan seperti ini husnul khotimah? Pasti su'ul khotimah. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ibu, halo. Ya, maka hadirkan Allah rukun qalbi tadi. Ya, makanya ketika niat kita hadir Allah. Biasanya kita tuh tahu niat, kalau tahu arti, maka hadir Allah dalam hati kita. Ya kan? Sholli fardhal maghribi salasa rakaatin. Kalau tahu artinya, cuma tidak tahu artinya, yang model dusun kami yang aku cerita itu. Kapan imam dimik pulau ingin baca niat itu. Allah bismillah usolli sunnat usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Wajib makmum kamu nih jadi imam jadi makmum.
Kenapa dia macam itu? Karena tidak tahu artinya. Oh? Giliran baca doa mayit itu, Allahumma gfirlahuha warhamhuha wa'afiha wa'fu anhuha. Kenapa? Karena di buku model itu. Ini orang tidak tahu artinya, makanya dia, ya, bu, kalau memang tidak tahu artinya sudah niat itu rukun kolbi maksudnya dalam hati gitu, nah ingat Allah. Maka niat itu kapan membacanya atau mengutarakan niat? Ketika takbir, karena muktarinan bi fi'lihi, ya kan, kalau kita pikirnya, jadi niat itu dibarengi dengan pekerjaan awalnya. Sholat itu pekerjaan awalnya apa? Takbir. Allah Akbar. Ketika di situ hadirkan Allah. Ya? Nah, rukun qalbi. Yang kedua rukun fi'li. Rukun fi'li, gerakannya, ya, tegaknya. Kalau masalah perbedaan, ya, gerakan atau angkat takbir, kemudian rukuknya dengan sempurna, nanti belajar secara khusus dengan pelajaran dengan guru-guru fikih. Insya Allah ibu-ibu sering mengikuti fikih itu. Kemarin kami sengaja supaya yang mengajar ustazah, karena ustazah lebih tahu dengan kondisi ibu-ibu. Tapi nanti insya Allah kami bergantian yang ngajar fikihnya, Bu. Kita jadi materinya nanti hari Kamis itu kadang-kadang tajwid, kadang-kadang fikih, kita selingi dengan tilawah untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, gerakan yang paling penting, ibu jangan sampai cepat-cepat gerakan. Gak usah tergesa-gesa. Bukan ngejar kredit kita sholat itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Terus sampai selesai. Ya, kemudian yang ketiga, yang harus diperbaiki adalah rukun qauli. Rukun yang bacaannya. Ingat, di dalam sholat itu ada yang wajib dilafazkan. Makanya kalau membaca takbir, Allahu Akbar, itu dilafazkan. Kalau dilafazkan itu bukan, ya, ada orang baca Quran, itu di-scan, baik, bukan baca. Makanya kami dulu ada teman, ala kecepat yang mengkhatam ke 30 juz itu. Perasaan kita ini membaca, hafal pula bacaan ayat itu. Tapi lama, sejuz itu paling nggak butuh 15 menit kalau cepat-cepat bacaan kan. Kalau yang normal 1 jam 1 juz. Cuman namanya itu selembar selesai. Oh, ini sekiannya baik. Makanya paling tidak terdengar di telinga kita. Kemudian rukun qauli yang lainnya apa? Bacaan sholatnya yaitu Al-Fatihah. Diperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ya Bu, ya, berguyur. Kalau misalnya sudah bagus bacaannya, baguskan iramanya. Itu kalau kita di sana ketika belajar tajwid itu sengaja supaya sinkron antara belajar tilawah dengan tajwid. Karena itu penting. Rukun qauli itu penting. Ya, selain daripada bacaan sholat, apa tadi? Bacaan Al-Fatihah yang wajib dibaca tahiyatnya. Nah, jadi setidaknya itu ya, perbaiki. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, gerakannya, yang ketiga adalah rukun qauli, bacaannya. Adapun yang lain sunnah-sunnahnya tentu harus dikerjakan agar sholat itu sempurna, tapi setidaknya di waktu yang sempit ini, di waktu yang singkat ini, ada 3 hal tadi bisa kita lakukan. Dan ingat, 3 orang munafik dalam sholatnya berusaha kita tinggalkan. Kalau sampai kita tergolong munafik, jangankan mendapatkan keutamaan sholat, tapi malah mendapatkan kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, kalau kita baik sholatnya, subhanallah, akan mendapatkan keutamaan sholat. Dan terlebih lagi, orang yang memperbaiki akhlak sholatnya itu, ibadah yang lain pun akan menjadi baik. Karena sholat itu adalah ra'sul ibadah, kepalanya ibadah. Bu, kalau ada orang minta tolong ke rumah, malam-malam jam 1, tok, 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 tok. Bu, tolong, tangan aku putus. Bisakah kita tolong? Ya Allah, masuk. Ya, diberikan pertolongan cepat. Besok datang lagi malam-malam. Tok, 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 tok. Oh, tolong, kaki aku putus. Masih tidak kita tolong? Masih. Pas malam ketiga, tok, 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 tok. Assalamualaikum. Oh, tolong, kepala aku udah kati. Apa yang terjadi? Ya.
tentu tidak bisa ditolong. Begitulah orang yang tidak sholat, ya, maka ibadah yang lainnya tertolak dan sulit untuk ditolong. Walaupun memang selama mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga, tapi kalau sholat yang bermasalah, lamu jadi panggang di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi kita di tanggal 15 Februari. Kita nanti akan menyampaikan 15 Februari itu 1 tambah 7 8 tambah 7 15, bukan aku tuh zalim. Minggu ketiga. Ya, jadi mohon dihadiri, ajak teman-teman, ajak lagi keluarga. Ya buat apa-apa, kalaupun masih kecil dia mau juga, asalkan nanti kalau yang masih kecil itu diarahkan supaya dekat dengan orang tuanya. Itu saja pesan kami, supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, salam.